Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalina Aska dengan NIM 25010401060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mind mapping untuk ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Saya sendiri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Lokal 25B1. Adapun mind mapping yang akan saya tampilkan setelah ini itu mencakup 7 materi. Yang pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga ada paradigma ilmu dakwah. Yang keempat ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima ada problematika dakwah masa kini. Yang keenam ada faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Mungkin kita bisa langsung saja ke mind mapping yang pertama, yaitu materi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan landasan ontologis dakwah. Landasan ontologis dakwah ini berfokus pada hakikat atau apa yang menjadi objek kajian dakwah. Hakikat dakwahnya, dakwah sebagai upaya mengajak manusia ke jalan Allah atau irsyad dan melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Adapun objek materinya, manusia sebagai individu maupun masyarakat dan realitas sosial. Objek formalnya, proses penyampaian pesan Islam dan transformasi nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan nyata. Adapun eksistensi dakwah, dakwah adalah kewajiban religius sekaligus kebutuhan sosial untuk menjaga keseimbangan moral dunia. Lalu ada landasan epistemologis dakwah. Landasan ini berfokus pada sumber, metode, dan bagaimana ilmu dakwah disusun. Sumber ilmu seperti wahyu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai fondasi utama, rasionya yaitu pemikiran logis dan ijtihad para ulama atau praktisi, empirisnya pengalaman lapangan, sejarah, dan riset sosial. Metode dakwahnya memakai manhaj bil hikmah, kebijaksanaan atau pendekatan persuasif, mau'izah hasanah, nasihat yang baik, mujadalah lati hiya ahsan, diskusi terdapat yang santun, validitas, keberhasilan dakwah diukur dari kesesuaian metode dengan kondisi objek dakwah mad'u tanpa keluar dari koridor syariat. Lalu landasan aksiologis dakwah. Landasan ini berfokus pada nilai, tujuan, dan untuk apa dakwah dilakukan. Tujuan utamanya mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lalu nilai etisnya, nilai etis keadilan, menegakkan kebenaran tanpa diskriminasi, kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat manusia, kedamaian, mengajak pada keselamatan, bukan kekerasan. Fungsi sosialnya sebagai instrumen perubahan perilaku, kontrol sosial, dan pemersatu umat atau ukhuwah. Lanjut relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Yang pertama ada relasi dengan ilmu agama. Relasi dengan ilmu agama atau Islamic Studies ini adalah fondasi substansi atau materi yang disampaikan dalam dakwah. Seperti ilmu tafsir dan hadis, sumber utama pesan dakwah agar tetap otentik dan sesuai wahyu. Yang kedua ada ilmu fikih, memberikan batasan hukum tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam muamalah. Selanjutnya ada ilmu akidah atau tauhid, menjadi inti pesan dakwah dalam memperbaiki keyakinan umat. Lalu ada ilmu akhlak atau tasawuf, menjadi ruh atau etika bagi pendakwah dai dalam bersikap. Yang kedua ada relasi dengan ilmu sosial. Relasi ini adalah alat analisis medan untuk memahami objek dakwah atau mad'u. Yang pertama di ilmu sosiologi, membantu memahami struktur sosial, kelas masyarakat, dan tren perubahan sosial di lingkungan dakwah. Lalu ada ilmu antropologi, yaitu memahami budaya, adat istiadat,
dan kearifan lokal agar dakwah bisa masuk tanpa menciptakan konflik budaya atau pribumisasi dakwah. Lalu ada ilmu politik, strategi kebijakan dakwah dalam tataan negara dan kekuasaan dakwah struktural. Lalu yang ketiga ada relasi dengan ilmu perilaku. Ini adalah alat pendekatan personal kepada individu. Yang pertama ada ilmu psikologi, yaitu memahami kondisi kejiwaan, motivasi, dan tingkat kematangan emosional sasaran dakwah agar pesan lebih mudah diterima. Yang kedua ada ilmu komunikasi, inti dari aktivitas dakwah. Mempelajari teknik retorika, penggunaan media, publikasi, dan cara mengatasi hambatan komunikasi atau noise. Lalu ada relasi dengan ilmu terapan dan modern. Ini adalah instrumen pendukung di era digital. Pertama yaitu dengan ilmu manajemen digunakan dalam pengelolaan organisasi dakwah, perencanaan program, dan evaluasi hasil dakwah secara sistematis. Lalu yang kedua ada ilmu teknologi informasi atau IT, dengan pemanfaatan algoritma media sosial, desain grafis, dan platform digital sebagai alat transportasi pesan dakwah. Lanjut ke mind mapping, materi yang ketiga yaitu paradigma ilmu dakwah. Di sini yang pertama ada paradigma normatif atau teologis. Paradigma ini memandang dakwah sebagai doktrin suci yang bersifat mutlak. Pertama, fokus kebenaran teks Al-Quran dan hadis. Kedua, orientasi penyampaian pesan, transmisi ajaran agama pada apa adanya. Ketiga, ada ciri lebih bersifat apa yang seharusnya daripada apa yang terjadi. Keempat, kekuatan menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak melenceng. Yang kedua ada paradigma empiris sosiologis. Paradigma ini memandang dakwah sebagai fenomena sosial yang dapat diteliti secara ilmiah dan objektif. Yang pertama, fokus fakta di lapangan perilaku masyarakat dan efektivitas metode dakwah. Kedua, orientasi deskripsi dan analisis mengenai respon objek dakwah atau mad'u. Ketiga, ciri menggunakan pendekatan ilmu sosial, statistik, survei, dan observasi. Keempat, kekuatan dakwah menjadi lebih terukur dan kontekstual dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga ada paradigma transformatif atau emansipatoris. Paradigma ini memandang dakwah sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial dan pembebasan. Yang pertama fokus pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial, dan pembelaan kaum tertindas atau mustadafin. Orientasinya aksi nyata untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Cirinya tidak hanya ceramah tapi terlibat dalam program ekonomi, pendidikan, dan advokasi. Kekuatannya dakwah ini menjadi solusi konkret bagi masalah kemanusiaan. Yang keempat, ada paradigma komunikatif atau informasi. Paradigma ini memandang dakwah sebagai proses pertukaran pesan dan makna. Fokusnya media dakwah, teknik retorika, dan interaksi antara dai dan mad'u. Orientasinya kelancaran distribusi informasi agama. Cirinya sangat adaptif terhadap teknologi digital dan media sosial. Kekuatannya, jangkauan dakwah menjadi sangat luas dan lintas batas. Lanjut ke mind mapping yang keempat, tentang macam metode model pendekatan dan media dakwah atau unsur-unsur pelaksanaan dakwah. Di sini aku akan menyebutkan yang pertama ada macam dakwah. Macam-macam dakwah yang pertama ada dakwah bil kalam, dakwah melalui tulisan seperti buku, artikel, jurnal, blog, e-books, caption edukatif. Lalu yang kedua dakwah bil hal, yaitu dakwah melalui keteladanan dan aksi nyata, kegiatan sosial, pemberdayaan akhlak sehari-hari. Yang ketiga ada dakwah bi'at tadbir. Dakwah ini melalui pengelolaan lembaga atau organisasi.
yang berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan dakwah. Yang keempat ada dakwah bil hikmah. Dakwah ini eh, dilakukan secara dengan kebijaksanaan, argumentasi ilmiah, dan pendekatan lembut sesuai kondisi mad'u. Dan yang kelima ada dakwah bil lisan. Dakwah ini dengan cara penyampaian melalui ucapan ceramah, khutbah, dialog, podcast, dan siaran digital. Lalu ada metode dakwah. Yang pertama, menyesuaikan kondisi dan karakter mad'u. Yang kedua, menyesuaikan tujuan dakwah. Yang ketiga, menyesuaikan materi dakwah. Yang keempat, menyesuaikan media yang tersedia. Yang kelima, mengikuti situasi, waktu, dan tempat. Yang keenam, prinsip hikmah dalam pemilihan metode. Selanjutnya ada model dakwah. Yang pertama, model dakwah tradisional. Model dakwah tradisional memanfaatkan metode ceramah langsung, pengajaran klasik di pesantren, dan majelis taklim. Yang kedua, model dakwah modern. Model ini hadir sebagai respon dari perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Yang ketiga, ada model dakwah partisipatif. Model ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dakwah. Yang keempat, ada model dakwah kultural. Dakwah kultural menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan prinsip syariat. Yang kelima, model dakwah transformatif. Model ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga fokus pada perubahan sosial. Lalu yang keenam ada model dakwah digital. Dakwah digital merupakan model dakwah paling berkembang saat ini, karena di zaman ini, zaman yang hampir semuanya menggunakan digital. Lalu yang ketujuh ada model dakwah humanis. Model dakwah humanis menonjolkan nilai kemanusiaan, empati, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, model dakwah struktural, yaitu model struktural dilakukan melalui institusi formal seperti pemerintah, kampus, organisasi Islam, sekolah, pesantren, dan lembaga sosial. Selanjutnya ada konsep pendekatan dakwah. Yang pertama, pendekatan psikologis. Pendekatan ini berfokus pada aspek kejiwaan mad'u seperti perilaku, emosi, motivasi, dan cara berpikir. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini memandang dakwah sebagai bagian dari interaksi sosial dalam masyarakat. Yang ketiga ada pendekatan kultural. Pendekatan kultural mengintegrasikan agama Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai agama. Yang keempat ada pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif menekankan pentingnya proses belajar. Yang kelima, pendekatan humanis. Pendekatan ini mengedepankan nilai kemanusiaan, dialog, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Lalu yang keenam ada pendekatan teknologis. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi modern seperti media digital, internet, aplikasi dakwah, dan multimedia. Yang terakhir, pendekatan ekonomi dan transformatif. Pendekatan ini berfokus pada perubahan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup umat. Yang terakhir adalah media dakwah dan perkembangannya. Jenis-jenis media dakwah yang pertama ada media lisan atau verbal. Media lisan merupakan media paling klasik dan paling sering digunakan sejak awal penyebaran Islam. Yang kedua ada media tulisan. Media tulisan menjadi penting ketika dakwah tidak selalu dilakukan secara lisan. Yang ketiga ada media visual. Media visual adalah media dakwah yang menggunakan gambar, ilustrasi, infografik, poster, spanduk, dan slide presentasi. Yang keempat ada media audio. Media audio meliputi rekaman ceramah, radio dakwah, podcast, tilawah Al-Quran, dan nasyid. Yang kelima ada media audio visual.
Media ini memadukan suara dan gambar seperti televisi, film Islami, video YouTube, animasi dakwah, hingga konten TikTok dan Reels Instagram. Yang keenam, ada media digital atau online. Media digital adalah media yang memanfaatkan internet seperti YouTube dakwah, TikTok dakwah, atau lain-lainnya. Yang ketujuh, ada media dakwah bilhal. Media ini berbentuk perilaku, tindakan nyata, atau pengabdian masyarakat. Misalnya, kegiatan amal, bakti masyarakat, atau pembinaan keluarga. Lanjut ke mind mapping yang kelima, yaitu problematika dakwah masa kini. Yang pertama ada tantangan teknologi dan digital atau era disrupsi. Filter bubble dan algoritma pesan dakwah seringkali hanya berputar di kelompok yang sudah setuju, sulit menjangkau mereka yang berbeda pandangan. Kedua, ada post-truth and hoax, sulitnya membedakan antara materi dakwah yang otentik dengan konten yang dipelintir demi kepentingan politik atau clickbait. Yang ketiga ada otoritas keagamaan terfragmentasi. Munculnya ustadz instan yang populer secara digital namun kurang secara kedalaman sanad ilmu atau kapasitas keilmuan. Lalu yang kedua ada problematika pada subjek dakwah atau dai. Kesenjangan kompetensi banyak dai yang menguasai materi agama seperti gagap teknologi atau gaptek, atau sebaliknya ahli konten tapi lemah di substansi agama. Dakwah yang kedua, dakwah komersial, penggeseran motivasi dakwah dari nilai pengabdian menjadi industri hiburan atau sekedar mencari popularitas rating. Metode monoton masih terjebak pada metode ceramah satu arah yang membosankan bagi generasi muda, Gen Z dan Alpha. Yang ketiga, problematika pada objek dakwah mad'u. Sekularisme dan hedonisme, pola pikir masyarakat yang semakin memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari dan lebih mengejar kesenangan duniawi. Krisis identitas generasi muda yang lebih berkiblat pada budaya global, K-pop, westernisasi daripada nilai-nilai Islam. Lalu mentalitas instan, masyarakat lebih menyukai konten dakwah berdurasi singkat seperti Reels atau video TikTok, sehingga pemahaman agama menjadi dangkal dan sepotong-sepotong. Yang keempat, ada tantangan sosial politik. Radikalisme versus liberalisme, tarikan antara pemahaman agama yang kaku atau ekstrim dengan pemahaman yang terlalu bebas. Polarisasi politik, dakwah seringkali ditunggangi kepentingan politik praktis yang memicu perpecahan antar umat, politik identitas. Lalu ada isu kontemporer, kesulitan dakwah dalam menjawab isu-isu baru secara lugas seperti climate change, atau ada juga AI, artificial intelligence, LGBT, dan kesetaraan gender. Lalu mind mapping yang keenam, dengan materi faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama, jenis-jenis hidayah atau tingkatan. Yang pertama, dalam jenis-jenis hidayah ada hidayah al-wijdaniyah atau insting, dorongan alami sejak lahir seperti bayi menangis saat lapar. Hidayah al-hawas atau indrawi, petunjuk melalui panca indera untuk mengenal alam semesta. Hidayah al-akal atau akal, petunjuk melalui logika untuk membedakan yang baik dan buruk. Hidayah al-din atau agama atau wahyu,
petunjuk melalui syariat yang dibawa oleh para rasul, hidayah atau taufik, petunjuk tertinggi di mana Allah menggerakkan hati seseorang untuk benar-benar beriman dan beramal saleh. Yang kedua, ada peran subjek dakwah dai dalam hidayah. Tugas dai terbatas pada aspek hidayah al-irsyad wa al-bayan. Ada penyampaian mubalik, tugasnya hanya menyampaikan kebenaran secara jelas, memberi peringatan, muzdir memberikan kabar, gembira dan peringatan. Lalu keterbatasan, dai tidak bisa memaksanakan hidayah. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah. Yang ketiga, ada faktor pendukung turunnya hidayah, sisi mad'u. Sikap dari objek dakwah yang memudahkan datangnya petunjuk. Ada inabah, adanya keinginan dan kecenderungan hati untuk mencari kebenaran. Lalu tadabbur, kesediaan untuk merenungkan pesan-pesan dakwah yang diterima. Lalu ada tazkiyatun nafs, upaya membersihkan diri dari kesombongan, kiber, dan penyakit hati yang menghalangi kebenaran. Lalu ada doa, memohon ketetapan hati seperti doa ya muqallibal qulub. Lalu yang keempat ada penghalang hidayah atau mawani al-hidayah. Faktor yang membuat seorang sulit menerima dakwah yaitu pertama ada istikbar atau sombong, merasa lebih tahu atau lebih mulia sehingga menolak kebenaran. Lalu yang kedua ada taklid buta, terlalu fanatik pada tradisi nenek moyang atau pendapat yang sudah tanpa mau meneliti. Yang ketiga ada dominasi hawa nafsu, lebih mementingkan kesenangan duniawi daripada kebenaran. Yang terakhir, lingkungan yang buruk, pergaulan yang menjauhkan seseorang dari nilai-nilai agama. Lanjut ke mind mapping yang terakhir atau pembahasan terakhir, materi tentang efek dakwah dan tahap perubahan perilaku. Yang pertama, efek dakwah ditinjau dari dimensi psikologis, efek kognitif pengetahuan, bertambahnya wawasan keislaman, dari tidak tahu menjadi tahu, misal hukum suatu ibadah, perubahan persepsi terhadap suatu isu agama. Selanjutnya, efek afektif atau sikap perasaan. Munculnya rasa senang, setuju atau simpati terhadap pesan dakwah, tumbuhnya kesadaran hati dan ketertarikan untuk mengamalkan agama. Tergeraknya emosi, misal merasa takut akan dosa atau rindu surga. Lalu ada efek psikomotorik, perilaku atau tindakan, perubahan nyata dalam perubahan sehari-hari. Mulai melaksanakan ibadah yang sebelumnya meninggalkan kemaksiatan atau kebiasaan buruk. Yang kedua, tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Yang pertama ada awareness atau kesadaran. Mad'u mulai menyadari adanya pesan dakwah atau norma agama tertentu. Yang kedua, internet, ketertarikan mad'u mulai mencari informasi lebih lanjut karena merasa pesan tersebut penting baginya. Yang ketiga ada evaluation, penilaian mad'u menimbang-nimbang antara manfaat dari kesulitan jika ia mengikuti ajaran tersebut, konflik batin. Yang keempat ada trial, percobaan mad'u mulai mencoba mempraktikkan ajaran tersebut dalam skala kecil atau waktu singkat. Yang kelima ada adoption, penerimaan atau istiqomah. Mad'u sepenuhnya meyakini dan menjadikan ajaran tersebut sebagai bagian tetap dari gaya hidupnya. Lalu yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi efek dakwah. Kredibilitas dai, sejauh mana mad'u percaya pada keahlian dan kejujuran pendakwah. Kualitas pesan, apakah pesan masuk akal, relevan dengan masalah mad'u dan disampaikan dengan bahasa yang mudah. Kondisi lingkungan, dukungan keluarga atau teman sebaya per grup sangat menentukan apakah perilaku baru akan bertahan lama. Lalu ada media yang digunakan, ketetapan pemilihan sarana, misal media sosial
untuk anak muda versus majelis taklim untuk lansia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.